Seorang anak kecil dan ibunya sedang menghabiskan waktu di taman bermain. Sang ibu tersenyum hangat sambil menyarankan anaknya menaiki wahana kuda berputar. Anak itu menurut menaiki kuda kayu yang bergerak pelan, berputar seiring irama lagu. Ia sempat melambaikan tangan dan tersenyum ke arah ibunya yang berdiri tak jauh dari pagar wahana. Namun seketika ibunya yang tadi berdiri di sana telah hilang entah kemana. Anak itu panik dan berlari ke sana kemari di tengah kerumunan, memanggil-manggil ibunya. Namun tak satu pun wajah yang bisa dikenali. Semua tampak blur, penglihatannya berubah. Ia menangis keras, tidak tahu kemana harus pergi. Beberapa hari kemudian, sang kakek membawanya ke dokter. Secara fisik, anak itu sehat. Namun dokter menduga ia mengalami trauma emosional berat, menyebabkan gangguan prosopagnosia. Kemampuan mengenali wajah manusia menghilang, diduga sebagai bentuk perlindungan bawah sadar akibat kehilangan sosok ibunya secara tiba-tiba. Tahun-tahun berlalu, anak lelaki itu tumbuh dewasa. Wajahnya tampan dan karismatik, namun sikapnya dingin dan tak tersentuh. Ia menjalani hidup sebagai CEO muda dari sebuah perusahaan besar. Setiap wajah tetap tampak kabur di matanya. Ia tak bisa mengenali siapapun. Di tempat lain, hidup seorang gadis sederhana yang menghabiskan hari-harinya dengan mengantar kue buatan ibunya ke pelanggan. Gadis itu canggung, berpenampilan sederhana, bahkan sering dianggap norak. Rambutnya keriting, kacamatanya tebal, dan busananya seringkali bertabrakan warna. Pagi itu, ia menerima panggilan wawancara kerja dari perusahaan besar. Ia datang terlambat. Dalam kepanikan, ia terjatuh tepat di hadapan sang CEO. Pandangannya tertuju pada gadis itu, tetap blur seperti biasa. Meski awalnya gadis itu hampir ditolak karena penampilannya, segalanya berubah ketika gadis itu menyebutkan namanya. Nama yang persis sama dengan nama sang ibu yang hilang bertahun-tahun lalu. Tanpa sepatah pun penjelasan, CEO itu memutuskan untuk memberinya kesempatan. Namun ada satu syarat, penampilannya harus diubah total. Gadis itu dibawa ke butik, seluruh penampilannya diubah. Rambutnya dirapikan, dan pakaiannya kini elegan dan minimalis. Ia datang dengan wajah yang sama, tetap blur di mata pria itu, tapi dengan aura yang berbeda. Tugas pertamanya sederhana, membuatkan segelas coklat panas. Tanpa ia sadari, tangannya meracik dengan teknik yang telah dia pelajari bertahun-tahun dari ibunya. Saat CEO itu menyeruput coklat itu untuk pertama kali, tubuhnya terhenti. Rasanya sama persis. Aroma, kekentalan, rasa manis, dan pahitnya, semuanya identik dengan coklat panas buatan sang ibu yang hilang. Sesuatu yang tidak pernah ia temui sejak kepergian sang ibu. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ada sesuatu yang mengguncang hatinya.